waktu inersia yang bekerja pada semua kecepatan pengamat maupun semua kecepatan objek. Seperti yang dapat kita lihat di samping sini, bahwa berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo ini hanya dapat bekerja pada kecepatan yang relatif rendah dan jauh dari kecepatan cahaya. Namun, setelah kita memasukkan postulat ketiga pada definisi relativitas, dapat diketahui bahwa transformasi Galileo dapat bekerja pada semua kecepatan pengamat. Pada slide selanjutnya dapat kita ketahui bahwa gerak bersifat relatif. Relatif di sini dapat ditinjau dari pengamat, lalu ada kejadian, dan juga ada kerangka acuan. Sebagai contoh kejadian, misalkan ada dua buah mobil yang bertumbukan, ataupun ada kilat di langit. Nah, seorang pengamat akan mengamati dan melakukan pengukuran, misalnya pengukuran koordinat maupun waktu. Nah, untuk menentukan sebuah titik dalam suatu ruang, maka kita akan memerlukan yang namanya kerangka acuan. Dalam menentukan koordinat acuan, maka dapat dilakukan dengan menentukan koordinat X, Y, Z, dan T. Nah, untuk slide ketiga ini, kita dapat ketahui bahwa seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa seorang pengamat itu menentukan suatu ciri peristiwa itu menggunakan 4 koordinat. Yang pertama adalah koordinat X, Y, Z, dan yang kedua adalah koordinat T. Nah, untuk slide selanjutnya ada 2 buah kerangka acuan inersia. Kerangka acuan S itu berhubungan dengan pengamat diam di tepi rel kereta, koordinatnya X, Y, dan Z. Nah, untuk kerangka acuan S aksen itu berhubungan dengan pengamat yang berada di dalam kereta. Koordinatnya X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Dalam transformasi Galileo yang akan kita turunkan ini, selang waktu yang dicatat oleh pengamat yang di S dianggap sama dengan yang dicatat oleh pengamat yang di X aksen. Jadi, untuk T aksennya itu sama dengan T. Setelah selang waktu T, koordinat setiap benda pada kerangka acuan X aksen kita nyatakan dengan koordinat pada kerangka acuan S. Kita lihat persamaan pada slide tersebut, sehingga persamaan tersebut menjadi X aksen sama dengan X min V dikali T. Koordinat Y dan Z dari benda tidak berubah karena kerangka acuan X aksen hanya dibatasi bergerak pada sumbu X, tidak pada sumbu Y dan Z. Maka Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Nah, untuk transformasi Galileo koordinat dan waktu bisa dilihat dan slide juga, transformasi kebalikannya juga ada di slide. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai transformasi Galileo untuk kecepatan. Nah, dari gambar ini sekarang kita sudah ketahui bahwa persamaannya adalah X aksen sama dengan X dikurangi XT. Nah, jadi kita mendiferensialkan persamaan ini terhadap waktu. Jadi dx aksen per dt sama dengan dx per dt min d per dt kali v. Nah, ini kita misalkan ux aksen, yang ini kita misalkan ux, dan yang ini kita misalkan v. Lalu kita hasilkan dari sini menjadi ux aksen sama dengan ux min v. Lalu uy sama dengan uy dan uz aksen sama dengan uz. Dapat pula dituliskan transformasi kebalikannya, yaitu ux sama dengan ux aksen plus v, lalu uy sama dengan uy aksen, dan uz sama dengan uz aksen. Nah, di sini ux aksen merupakan komponen kecepatan benda sejajar sumbu X. Lalu uy aksen merupakan komponen kecepatan benda sejajar sumbu Y. Nah, yang terakhir adalah uz aksen merupakan komponen benda sejajar sumbu Z. Selanjutnya kita akan bahas transformasi Galileo untuk perdebatan. Kita memperoleh dengan mendiferensialkan persamaan ketiga terhadap waktu. Nah, persamaan ketiga tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, itu
ini adalah persamaan ketiga. Persamaan ketiga. Jadi untuk UX aksen min V itu menjadi UX aksen ke DT sama dengan DT min DV ke DT. Nah, menjadi ini. Nah, untuk DUX aksen sendiri itu per DT itu menjadi aksen. Untuk per DT menjadi untuk DV per DT sama dengan 0 karena punya konstan. Nah, jadi untuk transformasi Galileo untuk percepatan adalah untuk transformasi Galileo untuk percepatan adalah aksen sama dengan AE. Nah, dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa aksen sama dengan M dikali aksen itu merupakan sama dengan F M dikali A. Sebab apa? Sebab aksen itu sama dengan A. Sekali lagi, tanpa bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama, baik pada kerangka acuan S aksen maupun kerangka acuan S. Nah, pernyataan ini sesuai dengan prinsip relativitas Newton yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal. Nah, dari contoh soal tersebut kita ketahui kecepatan kereta sama dengan 20 meter per sekon. Untuk waktunya 10 sekon. Untuk jaraknya 300 meter. Yang ditanya itu koordinat burung dilihat dari sisi penumpang kereta. Nah, kemudian untuk koordinat burung dipandang dari sisi perempuan yang di peron itu X, Y, Z, T itu sama dengan 300 meter. Nah, kita mencari aksennya. X-nya 300, 20 sama 10. 20 dikali 10, 200 sama dengan 100 meter. Jadi untuk koordinat burung dilihat dari sisi penumpang kereta adalah ini. Oke, diketahui M1 sebesar 8 kg, lalu kecepatannya sebesar 2 meter per sekon. Lalu ada M2 sebesar 1 kg dan kecepatannya 4 meter per sekon. Nah,
Nah, di sini diketahui juga V2 aksen atau kecepatan M2 setelah tumbukan adalah M dan 4 meter per sekon. Nah, ditanya, berapakah kecepatan M1 setelah tumbukan? Oke, langsung saja pada penyelesaiannya kita pakai rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah M2 aksen kali V2 aksen. Nah, jadi ruas kiri ini menandakan bahwa sebelum tumbukan dan ruas kanan menandakan setelah tumbukan. Nah, perlu diketahui juga M1 dan M2 sebelum dan setelah tumbukan itu bernilai sama. Jadi langsung kita masukkan 8 dikali 2 ditambah 1 dikali min 4 sama dengan 8 dikali V1 yang kita cari ditambah 1 dikali 4. Oke, 16 ditambah min 4 sama dengan 8 V1 aksen ditambah 4. Ini 16 ditambah min 4 sama dengan 12 sama dengan 8 V1 aksen ditambah 4. Lalu ini pindah ruas menjadi 8 sama dengan 8 V1 aksen, jadi V1 aksen sama dengan 1 M per sekon. Jadi V1 bernilai 1 meter per sekon. Cukup sampai di sini dulu ya video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.